COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, yang menjadi berita besar bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah pun mulai menghimbau agar masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu: yang pertama, bagaimana cara pembuatan aplikasi Outsong sebagai terapi audio untuk autisme berbasis daring sebagai solutif terapi pada masa dan pasca pandemi. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas aplikasi Outsong sebagai terapi audio untuk autisme. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu memudahkan terapi autisme bagi penyandang. Yang kedua yaitu sebagai solutif terapi jarak jauh. Fungsi yang terakhir yaitu memudahkan para orang tua penyandang autisme untuk mendapatkan fasilitas terapi bagi penyandang autisme. Yang pertama yaitu terapi musik. Berisi musik yang digunakan untuk terapi bagi para penyandang autisme. Fitur yang kedua yaitu ruang konsultasi. Berupa ruang konsultasi online orang tua penyandang autisme dengan dokter atau terapis. Kemudian terdapat fitur berbagi cerita, artikel sharing perkembangan anak dengan pengguna lainnya, serta tips dalam proses terapi. Fitur yang terakhir yaitu fitur cegah COVID-19, update kasus, pencegahan, serta narasumber COVID-19 bagi penyandang autisme serta keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data-data sebagai fakta yang diperoleh dari literatur yang relevan dan mengamati fenomena yang kerap terjadi di masyarakat sebagai studi kasus, dikutip dari Sugiono 2017. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu survei dan pengamatan kebutuhan. Langkah yang dilakukan dengan meninjau kebutuhan bagi penderita autis serta keluarga melalui angket online dan juga wawancara kepada orang tua. Kemudian dilakukan pengembangan aplikasi atau produk menggunakan SDLC prototyping. Dalam pembuatan aplikasi Outsong ini, kami menggunakan SDLC prototyping mengingat akan adanya review dan update mengenai fitur dan konten yang kami berikan. Diakhiri dengan analisa data yang meliputi tahap pengumpulan data, revisi data, reduksi data, pengambilan kesimpulan, dan juga penulisan hasil penelitian. Adanya pembatasan fisik ini tidak hanya sekolah, namun banyak tempat terapi autisme yang ditutup sementara. Akibatnya, para penyandang autisme tidak dapat melakukan terapi seperti biasanya. Padahal, ada dampak yang ditimbulkan apabila terapi ditinggalkan. COVID-19 memang telah bisa membatasi gerak dan kegiatan kita. Ayo bersama-sama menyebarkan manfaat, karena arti disabilitas yang sesungguhnya bukanlah suatu ketidakmampuan secara fisik dan mental. Ayo bersatu lawan corona, ayo bersatu tebar kebaikan. Bersatu lawan COVID-19. Autism, always unique, totally intelligent, sometimes mysterious. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.